Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Steven Junior Lamentik. Di sini kita akan kembali membahas konfigurasi. Tetapi di video kali ini agak berbeda dari video yang kemarin. Di sini saya membahas tentang routing statis dan routing wrap antara 3 router, server, dan klien. Kita langsung saja memasukkan 3 router. Lalu kita memasukkan 3 server. Setelah itu untuk menghubungkan masing-masing 3 router dan server tersebut, kita memasukkan masing-masing 3 switch. Nah, di sini kita menggunakan klien tetapi agak sedikit berbeda dari yang kemarin. Di sini kita menggunakan laptop sebagai kliennya. Setelah itu ada bagian yang menggunakan access point, lalu kita tambahkan 2 smartphone. Nah, untuk menghubungkan, yang pertama pada router dulu kita rubah untuk membuat port kabel serial DTE. Caranya masuk ke router, kita off-kan dulu, kemudian kita tarik untuk port yang ini dan kita tempatkan di sini. Lalu setelah itu kita nyalakan kembali. Serupa pada router yang lain, kita lakukan hal itu. Jika sudah selesai menambahkan portnya, kita menghubungkan masing-masing router menggunakan kabel DTE. Masukkan dari serial 0 ke serial 1 dan untuk yang lain 01 1 ke serial 01. Kalau untuk menghubungkan ke lainnya itu kita menggunakan kabel strike, kecuali yang smartphone itu tetap wireless.
Jika semua telah selesai dihubungkan, kita kembali merapikan satu persatu hingga nyaman untuk dipandang. Lalu kita setting dulu pada router. Kita pergi ke menu config, lalu kita menuju ke gigabyte internet 0/0/1 untuk memasukkan alamat IP. Kita ketik 10.10.10.1. Lalu untuk nextmasknya 255.0.0.0. Lalu selanjutnya untuk serialnya, ini yang menghubungkan antara router ini ke router yang tengah. Untuk router ini kita berikan 172.10.0.1 dan untuk nextmasknya 255.255.0.0. Jangan lupa klik tombol on di sudut kanan. Setelah itu kita masuk ke router yang tengah. Lalu di sini untuk gigabyte ethernet 0 itu dari router tengah ke switch hub yang tengah. Kemudian masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1. Lalu kita masuk ke serialnya. Nah, ini harus diperhatikan kalau serial 0/1/0 ke router 1. Sementara itu serial 0/1/1 ke router 3. Kita setting dulu yang untuk menghubungkan ke router satunya. Kita isi kembali alamat IP-nya. Kita masukkan sama seperti tadi, yaitu 172.10.0.2. Kenapa harus 2? Karena di router 1 tadi kita telah memakai 01-nya. Lalu kita setting juga ke serial 0/1/1 untuk menghubungkan dari router 2 ke router 3. Itu diberi IP 172.11.0.1. Setelah itu jangan lupa untuk klik tombol on di sudut kanan. Kemudian kita ke router 3. Kita masuk ke serial 0/1/0. Lalu masukkan alamat IP, yaitu 172.11.0.2. Nah, begitu. Jangan sampai bertabrakan. Selanjutnya untuk gigabit ethernetnya dari router ini ke switch ini. Itu ada di NIM nomor induk mahasiswa.
yaitu ada 22.13.0.13. Untuk di belakangnya itu titik 13. Lalu kita dapat next marknya begini. Setelah semuanya telah terhubung, kita lanjut setting servernya. Ini dijadikan server DNS dan web. Untuk server DNS ini kita pergi ke menu desktop, kita beri IP addressnya 10.10.10.2. Lalu untuk gateway-nya kita masukkan ke gigabit ethernetnya tadi, yaitu 10.10.10.1. Dan untuk DNS servernya arahkan kembali ke 10.10.10.2 karena ini akan dijadikan server DNS dan web. Selanjutnya pada menu service kita pilih untuk ke DNS. Di sini namanya itu sesuai yang kalian mau aja. Di sini saya taruh nama saya sendiri. Lalu untuk tipe rekornya kita pilih A. Untuk addressnya kita masukkan 10.10.10.2. Lalu pastikan tombol portnya on dan add. Nah, kalau muncul seperti ini tandanya telah berhasil. Lalu kita masuk lagi ke menu HTTP. Di sini kita lihat ada indeksnya. Kita edit dulu indeksnya. Untuk syscope paket tracernya kita ubah jadi koneksi berhasil. Dan untuk tulisan ininya asal saja. Contohnya selamat datang di channel Steven Junior. Lalu klik save, kemudian klik yes. Setelah itu, jika telah selesai, kita kembali ke server selanjutnya. Ini kita jadikan server DHCP. DHCP ini dapat IP-nya dari gigabit Ethernet, yaitu 192.168.1.1. Kita masuk dulu ke desktopnya. Kita berikan IP 192.168.1.1.
168.1.2. Untuk gateway-nya kita arahkan ke 1.1, dan untuk DNS-nya kita arahkan ke 10.10.10.2. Nah, lalu karena ini dijadikan server DHCP untuk memberikan IP ke laptop 0 dan laptop 1, kita masuk ke menu service dan pilih DHCP. Untuk mengeditnya, kita klik server pool default gateway-nya, masukkan lagi ke 192.168.1.1. Untuk DNS sama seperti tadi, 10.10.10.2. Lalu ini untuk start IP address. Data IP addressnya kita mulai dari 3, karena yang pertama itu gateway, yang kedua server DHCP, dan yang ketiga itu untuk klien dan seterusnya. Kita kasih aja maksimal 5. Lalu setelah kita klik save, pastikan semua di sini telah berubah. Setelahnya service-nya kita klik on. Setelah itu kita masuk ke laptopnya, kita masuk ke menu desktop, lalu kita menuju ke IP configuration, lalu kita rubah ininya ke DHCP. Nah, jika sudah muncul tanda seperti ini, itu tandanya sudah mulai mendapatkan IP DHCP dari server yang tadi. Pada kali ini setting juga di laptop yang satunya. Pada kali ini setting juga di laptop yang satunya. Selanjutnya kita ke server yang terakhir. Kita beri nama server DHCP 2. Caranya sama seperti yang tadi, tetapi kita menggunakan IP address yang agak berbeda, yaitu 22.13.0.14. Lalu gateway-nya kita isi 22.13.0.13, dan DNS servernya kita berikan sama seperti yang tadi, yaitu 10.10.10.2. Lalu ketika sudah berhasil, kita masuk ke menu service, lalu klik lagi di DHCP. Service-nya on. Untuk gateway-nya kita rubah lagi ke 22.13.0.13. Untuk DNS servernya kita berikan 10.10.10.2. Nah, untuk start IP address-nya yaitu 15, karena 13 gateway-nya, 14 servernya,
dan yang 15 untuk kliennya. Kita kasih kliennya 10 aja, kemudian kita save. Ini berhasil dan pastikan tombolnya on. Nah, setelah itu kita coba lagi di laptopnya untuk koneksi dengan di HCP. Nah, ini sudah dapat. Kemudian di laptop selanjutnya lakukan hal yang sama. Untuk smartphone ini, akses poinnya lebih enak kita pakai SSID sesuai soal. Kita ke access point, kita ke menu config dan pilih port 1. Nah, di port 1 ini SSD-nya kita rubah ke nama channelnya kita atau nama channel kalian. Untuk passwordnya kita pilih WPA2_PSK. Untuk passwordnya sesuai saja, bagaimana enaknya. Di sini saya memakai password 1-9. Lalu setelah itu pastikan service-nya on buat statusnya. Nah, ini koneksinya hilang karena kita telah mengubah SSID-nya dan passwordnya. Kita koneksikan kembali, masukkan lagi ke smartphone, lalu config, pilih wireless 0, dan di sini SSD-nya rubah menjadi nama yang telah kita buat tadi. Passwordnya itu disesuaikan, dan untuk tombol kliknya kita on. Untuk IP configuration pilih di HCP. Nah, ini sudah connect. Setelah itu kita ke smartphone kedua. Lakukan hal serupa. Nah, ini sudah terhubung semua ke smartphone-nya. Dan kita coba koneksi lokal dulu. Nah, ini koneksi lokalnya sudah sukses. Kita coba lokal ini ya. Nah, yang ini
juga sukses. Lalu kita coba tes antara berseberangan. Ini pasti akan failed. Itu karena kita belum menyeting IP rutenya. Jadi untuk menghubungkan jalur ini kita ke sini supaya sukses itu kita atur dulu di bagian routernya. Bagaimana caranya? Masuk dulu ke router 1, lalu kita pilih status. Untuk routing status kita pilih networknya, yaitu akses ke router yang tengah. Kita masukkan 192.168.1.0 dan max yang kita dapatkan 255.255.255.0 dan next hopnya kita masukkan 172.10.0.2 lalu klik add. Nah, di sini telah berhasil koneksinya. Jadi data dari sini bisa dikoneksikan ke sini. Cuman sebelumnya kita menambahkan juga di router ini sama statusnya agar terhubung ke sini, yaitu routing status. Lalu kita ketikkan 10.0.0.0 dan maxnya kita masukkan 255.0.0.0 dan next hopnya 172.10.0.1 lalu klik add. Kita coba antara server router 1 dan server router 2. Nah, ini berhasil.
Jadi antara berseberangan telah berhasil saling terhubung. Untuk ke router 3 itu kita belum terhubung. Kita setting ke router tengah lagi untuk menghubungkan ke router 3. Kita kembali ke menu status dan ketik networknya 22.13.0.0. Untuk masknya kita mendapatkan 255.255.255.0 dan next hopnya kita masukkan 172.11.0.2. Lalu kita masuk ke router 3 untuk melakukan hal serupa. Kita ketik untuk networknya 192.168.1.0 dan maxnya 255.255.255.0 dan untuk next hopnya kita ketik sama seperti yang tadi 172.11.0.1 lalu klik X. Nah, ini kita coba lagi. Nah, ini sudah sukses. Kita coba dari server ini ke DNS. Nah, di sini masih violet. Kenapa? Karena kita belum memasukkan routing dari router 1 ke router 2. Tadi kita koneksinya ke router yang tengah. Ini kita tambahkan di router 1, tambahkan status, kita akses juga yaitu networknya di 22.13.0.0. Maxnya 255.255.255.0. Untuk next hopnya kita ketik 172.11.0.2. Lalu tambahkan akses ke daerah sini menggunakan IP dari router. Lalu kita tambahkan routing lagi di router 3 untuk saling bertukarnya networknya ke 10.0.0.0. Maxnya 255.0.0.0 dan next hopnya 172.10.0.1 lalu klik add. Kita coba lagi ping dari server DHCP2 ke DNS. Di sini masih terdapat violet.
Untuk menghubungkannya kita tambahkan dulu readnya, yaitu yang pertama kita arahkan ke 172.10.0.0, lalu yang kedua 172.11.0.0. juga kita tambahkan network yang ada di DNS 10.0.0.0 dan tambahkan juga network yang ada di router tengah, yaitu 192.168.1.0, dan tambahkan juga network di router 3, yaitu 22.13.0.0. Nah, setelah ini ditambahkan juga di semua daftarnya dan seterusnya ke masing-masing router untuk saling menghubungkan. Nah, setelah ditambahkan, kita coba lagi ping dari berseberangan. Nah, ini sudah sukses. Jadi masalahnya telah ditemukan. Sekian jauh pembahasan yang telah saya bahas. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video kali ini, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.